Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBNI yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 1,65% ke lepas harga 6.150. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BBNI diakumulasi oleh MS, BK, DR, dan CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI ya seperti skenario saya ini, dia ternyata memang mantul dari support trendline uptrendnya ini di daerah 6.000 sampai 5.950. Ini kita hapus dulu ya biar lebih jelas. Nah, jadi terlihat dia ini sekarang lagi membentuk pola rounding bottom. Jadi kalau minggu ini BBNI breakout dari 6.250 sampai 6.300 mematahkan trendline downtrendnya ini, harusnya BBNI bisa terdekat ke 6.700 sampai 6.750, menguji resistennya yang terbentuk dari 18 Januari 2020. Jadi potensi BBNI masih sangat bagus karena BBNI naik dengan disertai volume ya. Kalau yang join group tanggal 9 Maret sudah diinfokan buy di daerah harga 6.000 ya. Kalau ada yang nonton yang sudah join group ya udah tahu kalau hari 9 Maret sudah diinfokan buy di harga 6.000. Kita lihat juga indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 makin tinggi, volume meningkat. Harusnya ada potensi BBNI menguji trend line downtrendnya ini di sekitaran 6.250 sampai 6.300 lah ya. Apakah mampu breakout? Ya dilihat ya, kalau gagal breakout mending TP dulu yang dari bawah ya, tunggu lagi di bawah BBNI-nya ya, karena pergerakannya masih bisa ini kalau kita tarik ya, ini pas di EMA 60-nya, kalau dia gagal naik bisa ke bawah dulu, ke sini, ke daerah 6.050, kemudian baru mungkin dia seperti ini skenario-nya. Nah ya, jadi masih bisa ada potensi sekali lagi koreksi kalau sampai breakdown, ISG memang gak mampu bertahan di 6.200, BBNI jelas potensinya ke bawah, bisa ke daerah 5.750 sampai 5.500 lagi. Tapi kalau selama ISG tetap bertahan di atas 6.000, bahkan kalau bisa lewat 6.400, potensi BBNI ke 6.700. Jadi seperti itu untuk BBNI. Yang punya dari bawah hold aja, lihat minggu ini 6.250 sampai 6.300 tuh area kritikalnya. Kalau dia mampu breakout, arahnya lanjut, tapi gagal, kalau gagal breakout, BBNI potensi lagi ke 6.000. Jadi mending dari bawah profit taking dulu, walaupun punya target jual di harga atas ya. Kalau gelagatnya nggak mampu breakout, take profit dulu daripada rugi waktu, karena trading itu ya cari profit dengan waktu singkat, walaupun kecil, yang penting dapat profit itu cukup bagus ya. Daripada naik turun di bawah rugi waktu, mending jual dulu di atas di daerah 6.250. Kalau gagal breakout, nanti kalau turun di 6.000 beli lagi di 6.000 ya, daripada tetap hot dia gagal 6.250, turun ke bawah tetap hot dan belum profit taking, ternyata dia breakdown dan cut loss, kan rugi dua kali ibaratnya. Kalau dari atas sudah profit taking, beli lagi di 6.000 dan ternyata cut loss, ya bisa dikatakan balik modal karena sudah punya untung yang beli di atas. Jadi seperti itu untuk BBNI. Yang belum punya bagaimana ya, sesuaikan aja. Kalau mau beli ya harus siap cut loss kalau turun dari 5.900. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik cukup tinggi 3,46% ke lepas harga 6.725. Kalau dilihat dari transaksi asing hari Jumat, net buy yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BMRI diakumulasi oleh ZP, AK, BK, AZ, MS, CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI
hari Jumat mampu breakout EMA 60, resisten dinamis dan juga resistennya 6600 ya. Ini sering beberapa kali 6600 dipertahankan dan hari Jumat akhirnya breakout dengan volume yang besar. Dan juga terlihat indikator MACD mengarah ke atas, bar chart di atas 0 makin tinggi, ya ada berpotensi untuk BMRI minggu ini harusnya bisa lanjut. Terdekat menguji 6.800 sampai 6.820. Kalau itu mampu di breakout, BMRI keluar lagi dari area sideway-nya yang terbentuk dari November 2020. Kalau sekali lagi dia breakout, ada potensi mengarah lagi ke 7.500 dan target saya tahun ini ya bisa ke 8.000 lah. Ini kita pasang target 8.000 untuk nih terlihat. Kita perkecil dulu. Nih target saya 8.000 ya. Tahun ini bisa. Kalau dari sekarang upside-nya masih bisa di 18%, cukup besar ya. Kalau mampu ke sana, simpan uang, dapat dividen, dapat capital gain, harga juga sekarang masih di harga fair price-nya di harga wajarnya. Jadi peluang masih sangat besar dan juga BMRI sudah membuat swing low atau higher low barunya di daerah 6.375 sampai 6.400. Ini dia sudah membentuk dan akan membentuk. Cari swing high-nya, swing high dulunya ada di 6.650, sudah di breakout juga dengan volume lagi ya, bisa di bidang ini sudah tervalidasi, harusnya bisa lanjut. Terdekat 6.880 itu diuji. Kalau gagal ya ke bawah lagi. Ya yang punya dari the bawah profit taking dulu. Jangan dibiarin profit yang sudah didapat gara-gara berharap ke 8.000 ya. Karena ke 8.000 ini ada proses naik turunnya. Jadi ya sebagai trader, trend following, tetap aja kita harus jual beli di bawah, jual atas, nanti beli lagi di bawah. Dia kan naik turun ya. Misalnya seperti ini ya. Kalau di tanggal 26 Februari beli di daerah 6.150 ya, kita tarik upside-nya ke atas. Ini resistennya 6.600 kan sudah 7%. Nah, kalau jual, kalau tetap ditahan kemarin sempat turun sampai 2% sisanya. Coba take profit dulu di daerah 6.550 misalnya, kan udah lumayan nih, di 5% dapat, nanti beli lagi. Ini kalau ada tanda-tanda hijau beli lagi, karena pasti cut loss-nya ya kan, karena beli di bawah ya cut loss-nya di bawah ini. Jadi seperti itu ya. Swing trader punya target, tapi market juga punya pergerakan sendiri. Jadi jangan kita berpikir bisa jual di harga target. Kalau dilihat dia tidak mampu naik, jual dulu, nanti kita beli lagi di bawah karena kita sudah punya target kan. Kalau masih skenario pergerakannya masih sesuai dengan apa yang kita trading plan kan, beli lagi di bawah. Kalaupun harus cut loss, kita sudah punya profit yang sebelumnya kita take profit. Jadi seperti itu ya. Trading juga ya tetap ada jual beli walaupun punya target jangka menengahnya misalnya 8.000 ya. Dia kan naik turun nih seperti ini. Naik turun kan belum, walaupun di tanggal 20 Desember kemarin punya target di 8.000. Lihat kalau beli di daerah 20 Desember udah naik ke 7.500 ya. Misalnya ini kasih contoh lagi ya, beli di daerah 6.300 sempat 16%, tapi karena mikir bisa ke 8.000 hot lagi, turun ke 6.800, jadi sisa 8% tetap hot, berharap dia naik lagi, ternyata turun lagi dan bahkan pernah minus 2%. Ya, berapa waktu yang dibuang ya? Kalau dari atas 4 Januari sampai 26 Januari ya sekitar 20 hari ya profit taking karena gagal breakout nih ya. Misalnya nih profit takingnya misalnya kalau dia menyentuh 7.150, saya profit taking aja, nggak peduli. Kalaupun dia habis itu naik ke atas ya udah tinggalin. Ternyata dia turun lah. Nah, jadi selamat profit yang sudah didapat. Misalnya jualnya di daerah 7.140, jadi profit 14%. Dan habis profit taking ternyata BMRI turun lagi ke harga yang dimau kita waktu itu beli, ya beli lagi di bawah, ya beli lagi di sini. Kan kita sudah punya 14% nih. Nah, jadi beli lagi di bawah karena sudah punya 14%, ya udah profit. Kalaupun harus cut loss,
cut loss-nya kan nggak dalam misalnya. Ya, cut loss-nya di bawah trendline downtrend-nya ini di 5% lah. Mana keuntungannya? Yang tadinya profit 14% dipotong 5%, jadi ya profit sekitar 8-7% lah bersihnya. Kan lumayan. Untung jual rugi 5%. Nah, kalau Bapak Ibu yang nggak jual di daerah atas karena mikirnya bisa ke 8.000 ya misalnya, ternyata misalnya kalau dia breakdown cut loss, jadi rugi waktu berapa, hilang duit, hilang waktu ya. Jadi trader tetap selalu lihat pergerakan market. Yang penting tahu basicnya dulu, support dan resisten ya. Mau jadi trader harus tahu support dan resisten ya, itu basic aja. Kalau beli saham lihat resistennya, kalau resistennya gagal breakout take profit dulu, jangan mikir ke atas dulu ya. Ya seperti itu aja penjelasannya ya. Semoga bisa mencerahkan atau bisa dipahami. Kalau kurang paham bisa komen di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan lagi ya, karena mungkin agak ribet juga omongan saya tadi ya. Seperti itu untuk BMRI. Potensi minggu ini masih bisa ke 6.800 sampai 6.880. Dia uji resisten. Breakout enggaknya nanti biar market yang menentukan. Kita sebagai retail, sebagai trader ya harus memahami atau bereaksi dengan market. Bukan market yang harus bereaksi dengan kita. Kita yang harus bereaksi menghadapi situasi market. Ya, seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBRI yang pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,07% ke level harga 4.580. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BBRI didistribusi oleh broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI mencoba naik namun gagal. Resisten 4.660 cukup kuat karena seller juga masih kuat. Jadi BBRI tetap tutup di bawah resistennya 4.650 sampai 4.660. Tapi bagusnya BBRI masih bertahan di atas EMA 60-nya garis hitam ini di 4.540. Apakah minggu depan mampu rebound? Ya, kalau ISG hijau, potensi besar BBRI masih bisa mencoba kembali resistennya 4.650 ini. Tapi kalau minggu ini ISG koreksi, potensi juga BBRI melanjutkan penurunan sampai 4.400. Ini ya target saya 4.400 penurunan BBRI. Ya indikator MACD masih mengarah ke bawah, garis biru sudah dead cross, bercat di bawah 0 juga makin dalam dan volume juga besar dalam penurunan BBRI. Ya seperti itu aja untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang pada hari Jumat ditutup naik tipis 0,89% ke level harga 33.825. Kalau dilihat transaksi asing mulai kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BBCA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA sering opennya gap up, tapi kemudian dia turun ya. Ini keseringan gap up turun, terus di tanggal 12 Maret gap up kemudian dia turun. Yang beli darah pucuk ya udah rugi lumayan lah, di 1-2% mungkin dapat ada nih floating loss-nya. Nah kan 1,5%. Jadi untuk trading BBCA ini udah emang di daerah supportnya ada di 33.000 sampai 33.400. Kalau mau spekulasi buy yang punya dana besar ya boleh-boleh aja ya. Ini cut loss saja kalau turun dari 32.450. Target profit ya karena cut loss-nya cukup besar di 4%, targetnya ya profit takingnya di daerah 36.000 ya sekitar 5%. Jadi seperti ini bisa skenario untuk BBCA. Untuk disimpan nggak pakai cut loss juga nggak masalah kalau saya bilang ya untuk BBCA, tapi itu resiko ditanggung masing-masing ya. Ini disclaimer on, silakan dianalisa kembali yang nggak sesuai dengan
skenario atau trading plan atau strategi Bapak Ibu ya bisa diubah, dimodifikasi, yang penting bisa menghasilkan cuan. Ya, seperti itu aja untuk BBCA. Arahnya sepertinya masih mencoba. Kalaupun Senin kembali rebound ya akan menguji 34.500-nya nih. Karena itu ada EMA 60-nya garis hitam. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Kalau trennya masih sideways ya, masih bergerak sideways di area daerah support sampai 35.000 resistennya. Ya, seperti itu aja untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BPTN yang pada hari Jumat ditutup di level harga 1975, terkoreksi 0,75%. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BBTN biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan ya. Tapi ya ada distribusi tapi nggak terlalu besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN masih seperti skenario saya, analisa saya waktu minggu lalu ya. BBTN mencoba membuat handle lagi. Semoga minggu ini BBTN bisa kembali ke 2000. Itu sangat bagus. Kalau ternyata BBTN di hari Senin atau Selasa breakdown dari trendline supportnya ini, candlenya ini ya ke arah 1880 yang akan menjaga ya. Di situ ada EMA 60 garis hitam ini. Jadi BBTN masih proses membuat handle sepertinya ya. Ya maksimal harusnya kalau mau lanjut naik nggak akan turun lebih dari 1880. Ini juga penurunan maksimal dan juga harusnya nggak sampai situ kalau memang BBTN akan membuat handle-nya dari cup and handle ya. Ya haruslah BBTN minggu ini kembali ke 2000, itu bagus. Kalau masih di bawah 2000 ya hati-hati, rawan bisa false breakout dari ya, bisa dikatakan bisa gagal handle-nya ya. Ya seperti itu aja untuk BBTN. Kalau dia trennya juga masih bagus, harusnya bisa kembali minggu ini ke 2000 untuk BBTN. Walaupun indikator MACD membentuk dead cross, garis biru mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk, tapi volumenya makin meningkat nih ya. Meningkat apa karena ada kekuatan buyer dari bawah dorong ke atas, atau memang meningkat karena pelan-pelan seller buang barang. Bisa seperti itu skenario untuk BBTN. Ya, seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BDMN yang pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 3160, terkoreksi 0,31%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BDMN di distribusi walaupun nggak signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN belum menarik ya, karena ini saham lagi bergerak di area support dan membuat candle doji ya belum. Kalaupun mau coba beli ya harus sabar ya. Cut loss kalau turun dari 3030, cut loss saja ya di daerah 3000 atau 2980, bisa di daerah situ cut loss. Target profit terdekat BDMN kalau mampu rebound hari Senin mengarah ke 3220 sampai 3300, menguji trend line downtrendnya ini. Kalau ini patah atau dia mampu breakout atau tutup di atas 3300, arah selanjutnya BDMN ke 3450 sampai 3500. Sekarang masih sideways dan juga ya belum lah ya untuk BDMN nih. Apakah dia mampu? Kalau skenario-nya seperti ini juga dia bisa dulu nih, terus dia gagal, dia turun lagi ke daerah support nggak jebol, dia uji support, dia baru naik. Nah bisa seperti itu ya, dia makin menyempit, tetap bertahan di supportnya 3090, bisa seperti ini skenario-nya untuk BDMN. Indikator MACD juga garis biru masih melandai dan menyempit, bar chart di bawah 0 masih terbentuk tapi makin tipis, jadi ada peluang juga BDMN rebound minggu depan. Kalaupun breakdown ya harus cut loss. Bagaimana yang sudah punya BDMN ini, misalnya beli di hari-hari sebelumnya ya, karena tektokan aja di das ini, ya tetap hold, harus disiplin.
kalau nggak sabar pindah saham lain. Tapi kalau memang seperti itu mau ya boleh. Ya seperti itu aja untuk BDMN. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, banyak kesibukan, bingung memilih saham yang bagus untuk ditradingkan, bingung cara membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti akan diinfokan di sana saham-saham yang bagus, yang potensial, dan juga bagaimana cara membuat trading plan-nya. Dan setiap malam akan dianalisa atau diulas kembali pergerakan sore hari atau pagi harinya untuk tahu arah ke depannya. Dan yang mau info lebih lanjut bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya udah di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.